Baik teman-teman, sudah 9.20 tepat. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Alhamdulillah teman-teman kita pagi hari ini bisa berkumpul, bersua kembali secara virtual dalam rangka memperingati Hari Bahasa. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di webinar FLP Surabaya untuk memperingati Bulan Bahasa. Yang sudah hadir, yang terhormat Kakak Said sebagai Ketua FLP Surabaya, yang terhormat Kakak Ratna selaku Pembina FLP Surabaya, dan teman-teman semuanya. Sebelum kita mulai acara kita, mari kita buka bersama dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya akan saya bacakan susunan acara pada pertemuan kita, webinar kita kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, tilawah, pembacaan puisi, sambutan, pembacaan aturan selama webinar, info tentang pendaftaran anggota baru, kemudian pemaparan materi yang nanti akan dimoderatori oleh Kak Fiona, termasuk tanya jawabnya, kemudian terakhir adalah penutup. Sebelum pembacaan peraturan selama webinar akan ada sambutan dari ketua kita, Ketua FLP Surabaya, kepada Kak Said. Kami persilakan. Tes. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu walaupun dalam dunia virtual. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini beriringan dengan keriduan Allah Subhanahu wa taala sehingga bernilai tidak hanya kita mendapatkan ilmu tapi juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salamnya mudah-mudahan tercurahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan bahasa fasih, dengan lisan fasihnya Rasulullah menjelaskan agama dengan sejelas-jelasnya sehingga sampai kepada kita dan kemudian kita bisa mengenal Islam, iman, dan ihsan. Selanjutnya yang terhormat dan yang kami hormati Bunda Sinta Yudisia yang sebagai pemateri pada acara webinar pada pagi hari ini. Saya sebagai Ketua FLP Surabaya mengucapkan terima kasih banyak telah berkenan memberikan ilmu kepada kami dan pengetahuan tentunya tentang bahasa dan peradaban. Yang kedua juga yang saya hormati pembina FLP Surabaya, yaitu Ratna Wahyu Anggraini. Dan juga tidak lupa kepada teman-teman sekalian, teman-teman anggota FLP Surabaya, pengurus FLP Surabaya, dan panitia acara webinar pada pagi hari ini. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya acara webinar ini berarti mengindikasikan atau memberitahu kepada kita betapa pentingnya sebuah bahasa. Bukan bahasa yang fasih, bahasa yang baik itu memang sudah menjadi
salah satu instrumen ya untuk menggenggam dunia. Maka nggak heran misalnya di masa Nabi Musa itu ketika mau mengalahkan raja yang bernama Fir'aun ya, mengajak kepada kebenaran, maka Nabi Musa itu minta kepada Allah agar Nabi Harun itu menyertai Nabi Musa. Apa alasannya? Karena afsahu lisana. Nabi Harun itu lebih fasih bahasanya, lebih bagus tata bahasanya. Bukan berarti Nabi Musa nggak fasih juga, tapi yang lebih fasih adalah Nabi Harun. Itu menggambarkan betapa pentingnya sebuah bahasa. Nah, kita di FLP alhamdulillah belajar bagaimana tata bahasa yang baik, menulis yang baik, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ada sebuah pesan ya mengenai mungkin sangat erat kaitannya dengan sastra yang berkeadaban. Ada sebuah pesan dari Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar dalam baris pesannya itu kepada putranya, wahfad mahasina syi'ri. Hafalkanlah syair-syair, puisi-puisi yang baik. Ya sun ada buka. Maka adabmu itu akan menjadi baik. Nah, sebenarnya di sini banyak hal ya yang mungkin kita ambil pelajaran. Misalnya puisi yang baik ini kalau nggak ada yang membuat, nggak mungkin ada. Puisi atau syair atau sastra yang baik yang kemudian membuat pembacanya menjadi baik, itu nggak ada kecuali ada yang menulisnya. Nah, harapan kita semua, terutama saya Ketua FLP Surabaya, mudah-mudahan nanti akan lahir sastrawan-sastrawan hebat dari FLP Surabaya, khususnya dari teman-teman yang ikut pada acara webinar pada pagi hari ini, sehingga menjadikan menjadikan sebuah warna untuk peradaban kita bangsa Indonesia. Baik, seperti itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, baik pengurus, hadirin, dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Said. Semoga FLP Surabaya semakin bersinar dan semakin jaya. Oke, selanjutnya teman-teman adalah pembacaan aturan selama webinar. Yang pasti teman-teman, tema kita pada pagi hari ini adalah bahasamu, duniamu, sastramu, peradabanmu. Dan webinar kali ini kita akan dipandu dengan narasumber Bunda Sinta Yudisia Wisudanti, SPSI, yang telah bergabung di antara kita. Selamat datang Bunda Sinta. Selamat datang, Dek. Sebentar ya. Kemudian teman-teman, tujuan kita melaksanakan webinar ini adalah untuk menyemarakan bulan bahasa dan sastra, menggalakkan literasi berkeadaban, dan menambah ilmu tentang literasi tentunya. Kemudian nanti ada moderator inti, yaitu Kak Fiona, yang akan memandu jalannya diskusi kita, pemaparan materi. Untuk peraturannya seperti yang lainnya, yaitu kita bisa mengikuti webinar dengan saksama, bisa mute mikrofonnya, atau nanti ketika tanya jawab baru bisa dinyalakan. Oke, teman-teman semua, kemudian ada info sisipan bahwa saat ini kita sedang mengadakan pembukaan anggota baru Forum Lingkar Pena Surabaya. Sudah berjalan beberapa minggu yang lalu dan sampai saat ini masih dibuka, insya Allah sampai tanggal 24 Oktober atau sampai kelas pertama ke-FLP-an. Jadi teman-teman semua yang punya tetangga, saudara, atau teman hobi tulis menulis, literasi menulis, bisa diinfokan, disebarkan bahwa Forum Lingkar Pena Surabaya sedang mencari anggota baru. Jadi mohon supaya kita
menginfokan dan kita jadi banyak silaturahmi dengan teman-teman yang hobi menulis sehingga menjadi kaya pengetahuan kita dengan pengalaman dan menulis. Oke, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke acara inti kita. Acara inti kita akan dimoderatori oleh Kak Fiona. Kak Fiona, halo. Halo. Oke. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Fiona, saya serahkan ke Kak Fiona, monggo. Oke, terima kasih. Bisa dengar suara saya jelas ya, soalnya ini tadi tiba-tiba saya nyari headset, nggak tahu kemana, kayaknya ketinggalan di kantor. Jelas Aman, ya Kak, tadi? benar, jelas. Oke, Aman, oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Senang sekali bisa ketemu teman-teman di webinar khusus ya, ini khusus untuk edisi Bulan Bahasa dan Sastra untuk 2021, persembahan dari Forum Lingkar Pena Surabaya kayak gitu. Jadi ini temanya hari ini keren banget ya, kayaknya agak-agak berat tapi sangat seru dan akan sangat bermakna jika kita bisa diskusi bareng. Jadi ini adalah temanya adalah bahasamu, duniamu, sastramu, peradabanmu. Jadi bagaimana sastra bisa mempengaruhi peradabannya gitu. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama sebelum masuk ke materinya, Vio mau memperkenalkan pemateri kita yang keren banget ya, yang keren banget dan pasti udah pada kenal, Bunda Sinta Yudisia. Selamat pagi, Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Rosi, Kak Fiona. Halo, selamat pagi. Aduh, ini pertama kali ketemu Bunda, saya deg-degan serius. Saya juga deg-degan mau ketemu adik-adik. Oh iya, saya dari kecil suka banget baca karyanya Bunda Sinta nih. Alhamdulillah. Double F Team itu tuh Bunda yang ini kan ada Double F Team yang cerita detektif ala-ala anak SMA gitu. Ada namanya Bunda Sinta Yudisia. Itu menjadi salah satu buku yang sampai sekarang kayaknya kalau nggak kena banjir harusnya masih saya simpan, karena itu menjadi salah satu buku yang membuat saya akhirnya pengen baca lagi. Oke, lanjut. Jadi pemateri kita kali ini Bunda Sinta Yudisia. Beliau adalah penulis dan psikolog. Kalau misalnya mau follow Instagramnya bisa @di Sinta Yudisia, Twitternya Pena Sinta. Dan kalau mau mampir ke blognya ada di sintayudisia.wordpress.com. Pengalaman dan prestasinya bejibun banyak banget. Oke, Vio sebutin beberapa aja ya. Dari sudah telah terbit 23 novel, 23 bayangkan teman-teman, 23 antologi, 9 bukunya non-fiksi, 7 buku anak dan 5 kumpulan cerpen, 2-nya duet. Mendapatkan penghargaan nasional 20 kali. My God, karyanya udah kemana-mana ya. Berarti 4 kali untuk juara pertama, 3 kali juara kedua, dan 3 kali juara ketiga. Residensi penulis di Seoul, Korea Selatan. Wah, oke. Ketemu K-pop ya. Ketemu BTS nggak, Bunda? Belum. Belum booming ya waktu itu ya. Tahun 2016 dan 2018 undangan sebagai penulis ke Hong Kong, Malaysia, Maroko, dan Jepang. Udah keliling dunia, jadi nggak usah ditanya lagi. Jenis tulisannya romansa, fiksi sejarah, psikologi, thriller, horor, dan drama. Mengisi acara ratusan seminar pelatihan di Indonesia dan mancanegara, baik untuk kepenulisan maupun untuk psikologi. Ciri khasnya tokoh remaja putri atau perempuan yang tangguh, yang tough ya, yang kuat, nggak menye-menye ya Bun ya. Oke. Terus pendekatan psikologi dalam menyelesaikan dan karakter tokoh, latar belakang budaya, membawa Indonesia yang kuat. Beberapa karyanya mungkin tadi Vio udah sebutin, ada Double F Team, itu salah satu karya, kayaknya duet sama, aku lupa penulisnya saya lupa, tapi saya ingat Bunda Sintanya. Ada Single in Love, Bulan Nararia, Exister, Rose, Mata Astral, Reinkarnasi, dan and so on, dan masih banyak lagi ya gitu. Oke, harapan dalam berkaryanya memberikan hiburan dan wacana kesehatan mental ke tengah masyarakat dengan gaya bahasa ringan dan khas. Oke, so tanpa berlama-lama lagi, silakan Bunda. Kita udah ingin mendengarkan nih seperti apa materi dari Bunda. Silakan. Baik, terima kasih Kak Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat bisa belajar bersama-sama ya. Salah satu hikmah pandemi adalah kita bisa lebih mudah belajar banyak aspek dengan
dengan teknologi ya, kalau dulu kita harus keluar uang lebih banyak, keluar waktu lebih banyak, keluar tenaga lebih banyak, sekarang banyak sekali kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa lebih meningkatkan berbagai macam kapasitas kita. Tak lupa salat dan salam tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad SAW serta keluarga, saudaranya dan para pengikut yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Menyapa beberapa adik-adik yang sudah saya kenal dan beberapa mungkin kita belum kenalan ya. Kalau yang saya sudah kenal ada Mbak Ratna, ada Mbak Hamimah, Mbak Idina, Mbak Chandrania, ini beliau psikolog ya, begitu. Saya malah muridnya beliau nih. Kemudian ada Ivan, ada Kak Nur Afil, ini Jakarta bukan? Ada Mbak Retno, Fitrianti, lama kita nggak ketemu ya Mbak Retno. Biasanya kita saling curhat-curhatan bab anak masing-masing, dan yang tidak kalah penting adalah terima kasih ya Mas Saifuddin sebagai Ketua FLP Surabaya kan sekarang ya. Mas Saifuddin Syadiri atas waktunya dan kesempatannya. Masya Allah, saya senang banget kalau ketemu dengan adik-adik FLP karena ngerasa bahwa oh, ini dunia gue nih gitu kan ya. Ini saya harus bisa nih ngajak adik-adik untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkarya lagi, karena anak-anak FLP itu luar biasa, benar-benar luar biasa gitu ya. Tinggal kita harus terus banyak mengasah berbagai macam kemampuan kita di berbagai aspek dari kehidupan kita gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mengucapkan salam. Baik adik-adikku sekalian, apa saya dibantu host atau saya nge-share sendiri ya? Kalau saya nge-share sendiri, saya sudah jadi host belum ya? Oh sudah. Baiklah gitu ya, sebentar ya Dik. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan adik-adik? Teman-teman sekalian? Sudah? Sudah Mbak. Sudah ya, baik. Sudah. Saya nggak buat banyak slide ya, mungkin hanya sekitar 20-an. Tapi saya kepengen banyak diskusi dengan adik-adik sekalian, dengan teman-teman sekalian. Di bulan Oktober, berarti September ya, sebulan yang lalu saya menjuri beberapa lomba menulis, begitu kan. Ada yang membahagiakan, ada yang membuat sedih juga, gitu ya. Yang membahagiakan, waktu saya ini menilai lomba adik-adik SMA yang diadakan oleh Kemendikbud, begitu ya. Betapa banyaknya anak-anak di luar daerah gitu ya, di luar daerah Jawa. Dia dari Kolaka, dia dari Mentawai, dia dari Maumere, dia dari, ada nggak yang pernah tahu Kolaka itu di mana? Ada yang Tarakan gitu ya. Anak-anak ini yang 25 finalis itu adalah anak-anak yang tulisannya bagus-bagus banget. Dan ternyata itu satu sisi yang buat saya bangga banget. Dan ketika kita tanyakan gitu kan ya, mereka ternyata memang suka membaca. Suka membaca terutama karya-karya yang memang qualified gitu ya. Nah yang bikin sedih apa? Juga ketika saya nilai lomba, orang-orang yang lebih dewasa dari anak-anak SMA ini ya, itu oke lah kalau kontennya masih jelek, oke lah gitu ya. Karena memang mencari konten yang bagus, mencari tema yang menarik, itu kita butuh latihan. Tapi kalau teknik menulis, begitu ya, itu kan seharusnya sudah kita pelajari sejak SD. Teknik menulisnya masih amburadul banget ya, mulai dari, dan nanti adik-adik yang akan bergabung di FLP Surabaya itu insya Allah akan mendapatkan banyak edukasi terkait literasi, bahkan sampai teknik, semangat, motivasi, organisasi itu insya Allah lengkap. Termasuk kenapa di dalam FLP itu ada 3 pilar, yaitu keislaman, keorganisasian, kemudian kekaryaan gitu kan ya. Saya sedikit bahas bab FLP adalah karena kenapa kok ada keislaman, ngapain sih gitu ya. Kemudian di FLP kita ngebahas keislaman karena banyak banget loh orang itu yang nulis ketika dia niatnya nggak kuat itu putus di tengah jalan. Ya baru misalnya posting sebentar di Wattpad, di StoryMe, kemudian di Quiku, kalau saya di Quiku ya, nggak ada viewersnya, nggak ada likersnya, nggak ada yang nge-share, itu sudah patah semangat.
Padahal perjalanan kita untuk menjadi penulis itu masih panjang gitu kan ya. Nah itulah beberapa berita ya dari dunia literasi. Nah moga-moga dengan pertemuan kita yang singkat ini kepingin banget dengan adik-adik ini berbagi pengalaman, sharing, motivasi dan juga seputar dunia karya tentunya ya. Nah tadi sudah disampaikan oleh Kak Fiona, ini sedikit perkenalan ya, karena dari perkenalan singkat inilah kita akan juga sedikit-sedikit menyerempet ya dari materi hari ini. Saya adalah seorang istri dan ibu dari 4 orang anak, kemudian juga penulis, traveler, dan psikolog ya seperti Mbak Chandrania, kemudian pengamat budaya pop culture. Dari separuh diri saya adalah otaku wibu, separuhnya lagi Hallyu. Saya punya quote, berupayalah dengan sempurna, keajaiban Allah akan menjadikannya paripurna. Kalau kita sudah berusaha, adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian ya, menulis sebaik-baiknya gitu kan ya, kita menyangka bahwa ini nggak temu, aduh aku gagal lagi nih menang lomba, aduh aku kok nggak juara, aduh aku cuma masuk 10 besar. Ketika kita sudah berupaya dengan sangat sempurna, keajaiban Allah akan menjadikannya paripurna. Salah satu novel saya yang judulnya The Road to the Empire, Takudar, itu ditolak oleh beberapa penerbit. Padahal itu salah satu novel yang saya tulis dengan riset mendalam, gitu ya. Ditolak oleh beberapa penerbit dengan alasan saat itu novel sejarah nggak laku gitu ya. Tetapi bismillah saya berusaha untuk sempurna ya Allah, setting Mongolia, bahkan ada orang yang nyangka saya sudah pernah ke Mongolia, ada orang yang menyangka saya ini reinkarnasinya Genghis Khan ya. Tapi suatu saat gitu kan ya, naskah itu menang lomba di IBF Award 2009. Kemudian ada beberapa rekan penulis dan editor, termasuk editor dari salah satu penerbit yang menolak naskah saya itu. Memang dia menolak karena dengan berbagai pertimbangan. Dia bilang, Mbak Sinta, saya percaya naskah Mbak Sinta bagus. Dan ketika ditolak di penerbit ini, saya yakin suatu saat akan menang, akan berhasil di lini yang lain. Dan ternyata betul. Jadi kemudian moga-moga itu tidak menjadikan kita patah semangat ya, ketika kita kemudian sudah berupaya sempurna, karena Allah lah nanti akan menjadikannya paripurna, yang lebih sempurna lagi. Ini beberapa buku saya begitu ya, dan jangan kemudian terpesona dengan jumlah buku ya yang 70 begitu ya, karena kalau dibandingkan dengan penulis-penulis lain ini masih jauh, apalagi kalau dibandingkan dengan Ibnu Sina, dibandingkan Ibnu Khaldun, karya saya masih jauh banget gitu kan ya. Dan nanti saya masih terus belajar, saya masih terus ikut lomba begitu ya, saya masih terus berkarya, belajar, dan itulah kenapa kita di FLPM gitu ya adik-adik sekalian. Dan alhamdulillah adik-adik sekalian tadi sudah disampaikan oleh Kak Fiona bahwa dengan menjadi penulis kita punya tiket untuk bisa berangkat ke luar negeri dengan gratis begitu. Jadi kalau kita merasa tidak pintar, merasa tidak kaya gitu ya, karena memang kata ada ya quote dari Arab begitu, kalau tidak salah itu quote-nya Imam Ghazali, kalau engkau bukan anak ulama, bukan anak raja, jadilah seorang penulis begitu ya. Nah, nanti akan saya sampaikan beberapa trik untuk kalau kita memang adik-adik yang berniat mendapatkan beasiswa ke luar negeri, gitu ya. Siap ya, gitu. Jadi sebutkan saja negara mana yang akan adik-adik kunjungi, silakan di chat dan kita aminkan bersama. Karena yang hadir di sini bukan hanya 27, tapi juga ada ribuan malaikat yang mengepakkan sayapnya dan akan kemudian mengaminkan doa-doa kita. Ayo terus di chat, saya pengen ke Korea Bun, saya pengen ke Jepang, saya pengen residensi ke Turki, saya pengen ke Malaysia, saya pengen kemana, silakan di chat sebanyak-banyaknya. Kita aminkan bersama. Nah, adik-adikku sekalian, judul dari acara kita pada pagi hari ini, pagi menjelang siang adalah literasi berkeadaban, karena bagaimana literasi itu bisa nggak sih membangun peradaban gitu kan ya. Jadi sesuai dengan tagline yang diusung oleh Mbak Afifah Afra, Ketua FLP Pusat periode ini, bahwa literasi berkeadaban. Jadi kalau kita bicara tentang literasi itu apa gitu ya, bahwa sesuatu yang berkaitan dengan produk bahasa, baik yang tertulis maupun yang terbaca, itu adalah literasi. Dan bahasa itu sebetulnya bukan hanya bahasa A, I, U, E, O, bukan hanya alfabet ya, tetapi bahasa itu adalah alat komunikasi. Begitu. Maka kemudian segala sesuatu yang berkaitan dengan produk bahasa yang tertulis atau terbaca itu adalah literasi. Maka sekarang kenapa dikenal ada literasi digital, begitu kan ya? Hanya gambarnya Khabilame gitu ya. Adik-adik pengikut TikTok enggak? Khabilam. Bacanya gimana tuh Khabilame, karena Senegal itu juga bahasanya
Prancis ya kalau nggak salah ya. Itu dia tanpa kata-kata, tapi itu literasi digital. Bagaimana kemudian dia membuat konten-konten yang anti life hacks yang aneh-aneh begitu ya. Itu literasi digital gitu ya. Kalau yang kita pahami mungkin literasi yang ini ya, yang kemudian produk Recording buku. in progress. Nah, adikku sekalian, kemudian kita lihat beberapa contoh ini. Begitu. Ini adalah literasi. Yang sebelah kiri atas adalah produk buku yang sudah teman-teman baca. Mau produknya Hamka, mau produknya Pramudia Anantatur, Terelie gitu kan ya. Produknya Mbak Afifah Afra, Sinta Yudisia, Habibur Rahman El-Shirazi, Andrea Hirata, itu ada di sebelah kiri atas. Buku, bentuknya buku, mau yang dia produknya print out atau kemudian dia produknya digital. Kemudian literasi apa? Yang kemudian yang kita lihat meme ya, yang beredar banyak itu adalah literasi, tapi masuknya literasi digital, begitu ya. Ada banyak ketika kita pandemi, banyak kemudian literasi digital yang lucu-lucu. Kiri bawah pun masih masuk literasi digital, padahal itu sama sekali tidak ada kata-katanya. Karena itu adalah bentuk kita berbahasa ya. Banyak sekali kemudian yang lucu-lucu gitu ya terkait tentang pandemi, dan banyak juga yang tragis gitu kan ya. Foto-foto ketika India dilanda tsunami Delta COVID, itu nyaris tanpa kata sama sekali. Hanya kemudian orang-orang yang dirawat di atas mobil atau terpaksa di atas bemo, atau kemudian bagaimana proses kremasi itu tanpa kata-kata sama sekali, tapi itu adalah literasi digital. Kita tahu itu korban, gitu ya, dari COVID. Apalagi bahkan kata-kata yang tidak mengandung unsur sastra sama sekali, seperti kanan bawah, itu adalah juga literasi. Kita ngelihat dia itu hanya sekedar tulisan gitu ya, yang mengingatkan bahwa halo, kita sudah selamat loh dari alumni 2012 gitu ya, yang waktu itu digosipkan ada kiamat di era itu. Jadi memang inilah produk literasi kita sekarang, bukan hanya bentuknya buku, tulisan, tetapi keberbahasaan itu adalah literasi. Nah, adik-adikku sekalian, kenapa kita sebagai anggota dan pengurus FLP dan adik-adik yang mungkin bukan pengurus FLP saat ini atau bukan anggota FLP tapi pengen gabung, sadarilah bahwa siapapun yang memegang literasi dengan kuat, menjunjung itu pasti akan menjadi negara yang berperadaban maju. Kita ambil salah satu contohnya ini. Begitu ya. Jadi, ketika saya di Korea 2 kali, 2016 dan 2018, saya pengen tahu dong gitu ya, 3 label manajemen, tapi baru sempat 1 ya, kayak SM Town gitu ya. Saya pengen banget ke, saat itu Big Hits belum Mbak Fiona, begitu ya. SM Town pengennya ke JYP, ke YG juga, tapi belum sempat, baru sempat ke SM Town. Mana sih SM Town tuh ada di mana gitu ya. Kemudian saya googling, biasalah ya, kita googling. Kemudian dia ada di COEX Building namanya. Jadi seperti kompleks gitu ya, namanya COEX Building. Tetapi yang paling atas itu adalah namanya Bill Madang Dosokwan. Saya tuh nggak ngerti Bill Madang Dosokwan tuh apa sih gitu ya. Starfield, waktu itu judulnya Starfield aja gitu ya. Apa sih ini, apa dia kompleks bioskop atau mall atau apa gitu kan. Bayangan saya SM Town itu bersebelahan dengan, kalau nggak kompleks perbelanjaan yang megah atau mewah, kan bayangan kita kayak gitu. Tapi ternyata ketika saya diajak sama teman saya ke sana, saya kaget banget. Ternyata Starfield Bill Madang itu adalah Dosokwan, yaitu library. Jadi bersebelahan dengan SM Town itu adalah sebuah library kota yang besar, megah banget. Kayak mall, wah itu buku dari berbagai penjuru dunia ada di situ. Wah bentuknya megah banget, asik banget, Instagramable banget, sehingga anak muda ke sana kalau mau main ke SM Town gitu kan ya, mau fan signing gitu ya, itu kan teatrikalnya terus setiap hari ada ya. Sayangnya saya nggak sampai malam di situ ya. Itu silakan aja dah cek di IG saya, di YouTube saya kayaknya ada juga perjalanan saya ke SM Town, ngelihat apa aja itu. Itu sambil mereka main, kadang-kadang mereka mungkin baru nanti jam 18 PM jam ini baru teatrikalnya ya, tapi mereka udah sampai tempat jam 14. Ya udah mereka main kemana, Starfield gitu kan ya. Pertama sih cuma foto-foto, ngobrol, nungguin gitu ya, lihat gebetan, mana tahu ada yang flirting, mana tahu ada yang bening gitu kan ya. Tapi sambil di sana sambil buka buku. Dan kita ngeliat banyak banget orang buka buku di sana, mulai dari anak kecil sampai lansia.
Disitulah saya sadar gitu ya. Oh kenapa? Karena dari dulu saya bertanya-tanya kenapa ya Korea ini merdekanya sama dengan Indonesia 1945, kita kena resesi sama 98 gitu ya. Tapi kok beda banget ya. 60-an kita sama-sama dianggap sebagai negara miskin, kok sekarang dia pantas. Karena literasi dia lebih maju daripada kita gitu ya. Jadi jangan heran begitu ya kalau yang idol K-pop yang selama ini mungkin kita cuma lihat wah dia gimana ya, dia oplas gitu ya, dia oplas di mana, kemudian dia bajunya Gucci, bajunya apa gitu kan ya. Ternyata mereka adalah pembaca-pembaca yang hebat. Maka kita ngelihat Super Junior misalnya itu hampir semuanya S2 S3. Gila nggak kalau kita ngelihat kayak gitu. Kemudian beberapa apalagi kemudian kalau dia posisinya seperti leader ya, seperti Rekmonnya BTS, seperti XID-nya Hani XID itu, wah itu udah keren-keren banget. Disitulah saya merasa sedih melihat artis Indonesia, apalagi kemudian ketika kemarin saya habis di Jakarta, Bandung ya, ketemu dengan berbagai seniman, sastrawan ya Indonesia, saya sedih banget lihat dunia persenian Indonesia begitu ya, termasuk dunia peran, karena kita masih jauh dari seperti para idol itu, boro-boro kemudian melahirkan satu karya baru ya, sistemnya sendiri masih sangat jauh dari yang bisa kita banggakan. Nah, adik-adikku sekalian, literasi ini menjadi solusi gitu ya bagi kita bersama. Makanya kemudian kita bagus banget Mbak Afra menyatakan bahwa literasi berkeadaban. Maka kalau kita membangun Indonesia yang berkeadaban itu dari literasinya. Lo gimana enggak? Enggak usah jauh-jauh, enggak usah nengok Korea. Negara Indonesia merdeka 1945. Kita punya negarawan yang hebat. Berapa jumlahnya? Wah, ratusan mungkin ribuan. Recording stopped. Sebut aja Bung Karno, Bung Hatta itu adalah pembaca-pembaca yang hebat. Siapa lagi? Apalagi alim ulama kita yang namanya Muhammad Nasir, Buya Hamka, Haji Agus Salim, H.O.S. Cokro Aminoto, itu semua pembaca, penulis yang hebat. Buya Hamka berapa bukunya yang sudah kita baca? Begitu ya. Saya sampai punya satu sendiri tuh, rak khusus satu layer tuh bukunya Buya Hamka semua. Negarawan semua di zaman itu banyak banget, dan itu semua mereka pembaca dan penulis. Pantes aja. Jadi jangan kita kemudian termakan slogan bahwa kita memenangkan negara ini dengan bambu runcing. Tidak, bukan hanya dengan bambu runcing. Kita punya alim ulama, kita punya negarawan, kemudian kita punya teknokrat, birokrat, saat itu ada semua. Maka kemudian kita bisa maju, kita bisa menang diplomasi di negara-negara di PBB begitu ya, di konferensi meja bundar itu kita bisa menang. Itu kenapa? Mustahil para negarawan kita itu bodoh-bodoh semua kalau kita kemudian maju ke ranah internasional untuk minta pengakuan. Jadi literasi itu menjadi solusi banget. Nah kalau kita sekarang terpuruk seperti ini, dan kalau kita suka dengan budaya Korea atau Jepang, ayo kita contoh mereka. Yang pertama adalah kognisi. Jadi apalagi gabung di anggota FLP nanti, kita harus memperbanyak bahan bacaan. Udah bahan bacaan apa aja, mau kita suka komik, cerita anak, mau kita bahkan suka berbagai macam buku yang ekstrim, silakan dibaca, asal ada diskusinya ya kalau buku-buku yang ekstrim ya. Kenapa? Karena kognisi ya, kita ngelihat walaupun kita nggak suka gitu ya dengan Amerika, tapi coba aja lihat di TEDx kenapa mereka masih mempertahankan library, perpustakaan yang bukan yang digital ya, yang digitalnya ada perpustakaan yang konvensional, adalah karena mereka kepingin orang-orang homeless people itu tetap bisa baca. Kepikiran mereka ya, makanya kita kemudian ya oke lah, Amerika menjadi salah satu negara maju. Kenapa? Bahkan homeless people aja mereka pikirkan mereka harus bisa membaca supaya menambah kognisinya. Salah satu yang tetap dibuka library 24 jam di era COVID pun begitu ya. Itu masih dibuka supaya supaya orang bisa banyak membaca. Kemudian dengan membaca, adik-adikku sekalian, teman-temanku sekalian, itu pasti akan mempengaruhi afeksi dan perilaku kita, gitu ya. Tapi membaca yang betul-betul ya, bukan hanya sekedar baca postingan ya, karena itu nanti malah perilakunya jadi negatif kalau kebanyakan baca postingan yang negatif-negatif. Banyak baca buku, itu akan mengubah afeksi dan perilaku seseorang. Kita bisa bayangkan orang sekualitas Buya Hamka, itu pernah dalam situasi politik ya, 66 ya, itu beliau dijebloskan ke penjara. Dan ya kalau ada teman-teman tahu penjara itu seperti yang kita lihat di film-film lah ya. Beliau sempat dalam siksaan yang luar biasa, beliau mau bunuh diri. Buya Hamka seorang alim ulama, bayangkan. Itu kepengen bunuh diri gitu ya. Itu beliau tulis sendiri.
Apa pada akhirnya? Kemudian beliau itu dilalah dikirimin bukunya beliau yang judulnya Tasawuf Modern. Dan di situ beliau jadi ingat bahwa pernah ada sepasang suami istri yang mau bercerai, membaca buku Tasawuf Modern, di era itu juga sudah ada perceraian ya, mau bercerai, membaca Tasawuf Modern, kemudian nggak jadi bercerai. Kemudian Buya Hamka berkata, kalau tasawuf modern ini bisa menasehati orang lain, kenapa dia tidak bisa menasehati penulisnya sendiri? Pada akhirnya Buya Hamka itu membaca tasawuf modern di dalam penjara, dan akhirnya dia punya, ada satu quote beliau yang saya masukkan kalau nggak salah di buku The New Me. Dengan segala siksaan di dalam penjara, akhirnya beliau berkata bahwa di penjara ini tugasku hanya 2. Ketika siang aku menulis, ketika malam aku bermunajat. Hanya itu aja pekerjaan beliau. Jadi kita lihat, bayangkan bagaimana literasi menjadi solusi. Bukan hanya beliau nggak jadi bunuh diri, bukan saja beliau itu kemudian menyelamatkan orang-orang yang baca tasawuf modern, tapi beliau pada akhirnya melahirkan karya-karya yang gilang gemilang. Salah satunya adalah Tafsir Al-Azhar. Literasi menjadi solusi, gitu kan ya, bagi kita semua. Jadi kalau kita kepengen pintar, kepengen maju, kepengen hebat, memang tidak ada jalan lain kecuali kita memperbanyak literasi. Kemudian mental health, Masya Allah ya, selamat adik-adik bergabung di FLP, karena FLP ini juga menjadi wadah kita untuk menyehatkan mental kita. Kenapa? Dengan banyak menulis itu, Masya Allah teman-teman sekalian, itu kita terobati banget berbagai permasalahan-permasalahan emosional kita, gitu ya. Kita yang gampang stres, gampang emosi, saya tuh orangnya introvert sebetulnya ya. Dengan banyak menulis itu jadi terobati semua sisi-sisi negatif saya, itu jadi agak terobati, salah satunya. Kemudian finansial gitu kan ya, jangan hanya berpikir sempit ya, oh saya kemudian, ini salah satu contoh adalah Lizzie Velasquez, salah satu perempuan yang dinobatkan sebagai the ugliest woman in the world, perempuan paling jelek di dunia, tapi Masya Allah beliau bangkit gitu ya, dan kemudian menulis beberapa buku untuk memotivasi dan kaya dari itu ya. Oke lah, dari finansial itu kita belajar tentang dari menulis buku, mungkin kita kepingin seperti Andrea Hirata, Terelie ya, gitu ya, yang bahkan pajaknya aja ya itu sudah miliaran gitu kan ya. Bukan hanya itu, tapi dengan membaca ini kita bisa memperbaiki banyak aspek finansial kita. Karena kemudian dari membaca kita mungkin terbongkar motivasi kita, mindset kita dan seterusnya. Dan jangan lupa bahwa literasi ini menjadi semangat kita untuk berprestasi, termasuk berprestasi di dunia internasional. Dengan kita banyak membaca. Kenapa adik-adikku teman-teman sekalian? Kalau kemudian kita banyak membaca, kenapa kemudian saya bercita-cita menjadi pemenang Nobel? Amin, amin ya rabbal alamin. Walaupun tuh mungkin perjalanannya panjang banget. Kenapa setelah kita banyak membaca gitu kan ya? Oh, Haruki Murakami, oh ceritanya begini loh. Kita punya pengalaman Indonesia yang lebih kaya dari dia. Kenapa dia bisa, saya enggak ya? Nah, cuma kita nanti belajar lagi. Begitu ya. Jadi ingat 5 ini ya, kognisif, afeksif, perilaku, mental health, finansial, prestasi, itu bisa kita carikan solusinya dari dunia literasi. Maka kemudian Masya Allah bagus banget, moga-moga teman-teman, itu Jerowe Pauline ya, yang sebelah kanan ya. Maka teman-teman kemudian yang bergabung sebagai anggota FLP dan kemudian sebagai pengurus FLP itu Masya Allah keren banget. Gitu ya. Nah adik-adikku sekalian, nah sekarang kemudian berapa banyak buku yang sudah kita baca? Kalau kita bicara masalah literasi ini ya, berkeadaban, literasi membangun peradaban. Saya contohkan beberapa ini. Ada yang kenal? Bagi penyuka K-pop mungkin ya, ngerti Jin Young, Recording in progress. ngerti IU gitu kan ya. Itu tokoh-tokoh idol di Korea yang suka baca. Kemudian ada Rapmon jelas gitu kan ya, suka baca. Kemudian ada lagi Kai EXO itu juga suka baca. Jadi banyak banget gitu ya. Sohyunnya SNSD juga suka baca gitu kan ya. Kemudian Hajime Isayama, tokoh yang saya kepengen banget ketemu dia gitu ya, amin ya. Itu juga suka baca. Tom Clancy penulis, jangan lupa ya. Tom Clancy ini kalau suami saya senang banget baca karya beliau dan senang nonton film-filmnya. Itu ternyata kenapa beliau bisa menulis cerita yang yang actional banget, kemudian ceritanya itu juga sangat kalau heroik,
Ya pokoknya cerita ala ini banget ya. Kalau cowok seneng ya. Ternyata beliau suka baca Jules Verne gitu kan ya. Kemudian Anne Hathaway, kenapa kemudian dia cocok banget ya untuk memerankan berbagai macam tokoh-tokoh yang fairy tales, karena beliau juga suka ya baca seperti Secret Garden gitu kan ya. Kemudian Drew Barrymore, saya bukan kenal ya, saya ngerti karena dulu nonton filmnya 80 gitu kan ya. Beliau adalah artis muda yang sudah sejak sangat usia 10 tahun itu sudah terjebak pada dunia gelapnya Hollywood. Jadi sudah parah banget kepribadiannya. Sembuh juga karena membaca Man's Search for Meaning. Ini salah satu buku babon ya di dunia psikologi, karya Viktor Frankl gitu ya. Dulu salah satu cara saya menterapi beberapa klien itu juga dengan cara beliau, logoterapi ini. Kalau mereka aja suka baca di sela-sela kesibukan, coba teman-teman, adik-adik hitung lagi berapa buku yang sudah dibaca ya. Saya tunjukkan ini sebagian kecil buku yang sudah saya baca, gitu ya. Dan ayo kita baca buku itu macam-macam. Kita baca buku biografi, semi biografi, begitu kan ya. Kalau Elon Musk, Margaret Thatcher, bahwa sendiri Muhammad Ali itu biografi. Itu tadi tasawuf modern yang saya baca. Semi biografi itu kayak Sheila, jadi kemudian itu gurunya menceritakan ulang dengan versi seperti novel, gitu ya, berarti seperti teacher ya. Kemudian blogger, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, itu karya Mark Manson yang begitu mendunia. Kemudian karya yang saya kepingin banget, kenapa saya terinspirasi bikin The New Me itu gara-gara saya baca bukunya Atul Gawande, Malcolm Gladwell, Mark Manson, Eric Barker, kemudian Rowan Hooper yang nulis Superhuman gitu kan. Itu saya jadi terinspirasi, oh iya, bikin buku motivasi kayak gini ya, supaya kemudian orang itu bisa belajar banyak dari dunia keseharian. Buku yang harus ada di perpustakaannya penulis FLP, salah satunya adalah bukunya Buya Hamka. Kenapa? Adik-adik kalau baca di depan saya ini, adik-adik bisa bayangkan ya, pribadi hebat itu tipis banget. Tapi hampir saya itu kalau punya buku itu beda sama orang lain. Kalau teman-teman penulis saya itu ada yang bilang, aku kalau punya buku itu bahkan aku jaga banget Mbak, jangan sampai ada kelipet. Itu banyak teman-teman FLP kayak gitu. Kalau saya enggak, saya justru semakin saya suka sama buku itu, hancur buku itu. Dilipat, distabil, dikasih batas-batasin gitu ya. Pribadi hebat tuh tipis tadi adikku sekalian. Tapi itu sudah luar biasa, udah wah dilipat banyak banget, distabil banyak banget. Saking setiap kalimat dari Buya Hamka itu, Masya Allah, itu baru pribadi hebat. Belum dari Lembah Cita-Cita, belum berbicara perempuan, belum tasawuf modern, belum lagi novel-novelnya beliau. Maka kemudian kalau baca Buya Hamka itu Masya Allah. Selain kita baca Pramudia Anantatur gitu ya. Nah, apalagi baca buku cerita anak-anak seperti apa? The Miraculous Journey of Edward Tulin, atau kemudian Little Piece of Ground, itu cerita anak-anak. Kemudian baca buku apa? Buku-buku yang agak berat. Mungkin kalau adik-adik kepingin semakin memperkaya ya, seperti apa? Seperti yang agak berat itu adalah karya-karya pemenang sastra dunia, pemenang Nobel misalnya ya. Seperti misalnya Leo Tolstoy, Haruki Murakami kalau nggak bisa yang tebel-tebel ya, kayak Colorless Sukuru Tazaki, udah yang tipis-tipis aja kayak apa ini, angin ini ya, saya kok lupa judulnya apa ya. Haji Murad itu juga tipis gitu kan ya. Anton Chekhov itu 3 tahun itu juga tipis begitu. Kemudian kalau sudah semakin adik-adik semakin terlatih kemampuan membaca, baca yang tebal-tebal seperti Harafish, Burial Rites itu ya. Karena kita jadi tahu gitu kan ya, dan benar-benar ketika kita membaca, ini salah satu buku yang bolak-balik saya sarankan adalah Najib Mahfuz, Harafish. Kalau teman-teman kepingin bikin cerita, termasuk Gadis Berbunga Camellia, Bun, Mbak, saya pengen cerita tentang yang sensitif kayak misalnya Married by Accident, atau kemudian dunia pelacuran, atau kemudian perselingkuhan, gimana caranya ya supaya itu kemudian nggak vulgar? Baca Najib Mahfuz, baca Gadis Berbunga Camellia. Sama sekali tidak ada. Itu cerita tentang dunia pelacuran, Gadis Berbunga Camellia. Najib Mahfuz itu cerita beberapa aspek di beberapa suku tribes di di daerah Mesir tentang perselingkuhan, tapi sama sekali nggak ada adegan pornonya. Gimana bisa? Nah itu teknik banget. Dan kita harus pelajari di situ. Gitu ya. Kemudian ini buku-buku yang saya baca adik-adikku sekalian, dan ini beberapa di antaranya gitu. Dan saya masih pengen nambah lagi gitu ya. Nah, kemudian apa? Nah, kita masuk ke dalam berkarya, adik-adikku sekalian, teman-teman sekalian.
Kalau tadi yang dibaca Mbak Fiona itu adalah wah sudah 20 kali menang lomba gitu. Saya ingin bertanya kepada adik-adik. Boleh open mic, boleh chat. Kira-kira 20 kali menang lomba. Itu lomba yang saya ikuti itu apakah 20 atau berapa? Silahkan boleh di chat atau open mic. Tadi Kak Fiona bilang kan 20 lomba nih saya menang. Kira-kira jumlah lomba yang saya ikuti udah berapa? Ratusan mungkin. Oke, tenggo ya. Ratusan gitu kan ya. Nah, teman-teman sekalian gak usah terpesona ketika orang bilang sudah dia menang lomba. Karena di belakang itu ada banyak sekali perlombaan yang dia ikuti dan dia kalah. Gitu kan ya. Dan apakah ketika saya kalah lomba sedih? Oh jelas sedih gitu ya. Saya merasa sudah ya Allah, aku udah berjuang, aku sudah ini, bahkan aku sudah mempelajari beberapa teknik, aku sampai mencoba begitu sastra gitu kan ya, tapi tetap nggak menang lomba gitu kan ya. Bahkan aku sudah berdoa ya Allah, aku sampai bernazar kalau aku menang lomba nanti setengahnya aku sedekahkan. Wah rasanya sudah kayak hebat banget, udah kayak mau menang gitu ya. Tapi ternyata gagal juga. Disitulah kemudian kita memperbaiki semua ya pemahaman literasi kita, nonton, baca, nonton hal yang positif. Ada satu gitu ya quote dari Master Chef yang saya senang banget. Ketika kemudian saya ingat ada seorang Master Chef ahli masakan Italia yang dia membuat risotto, dan kemudian biasa ya Master Chef kemudian para audiensnya diminta untuk yang ikut lomba untuk bikin gagal. Apa kata Suzanne si Master Chef ahli risotto itu mengatakan sebuah kalimat yang pendek tapi saya nonton itu maksud. Dia berkata bahwa Roma tidak dibangun dalam sehari. Masya Allah, saya berpikir ya iya ya, kenapa saya kemudian berpikir bahwa hanya dengan sekali nulis saya langsung menang. Panjang banget gitu ya, Roma itu dibangun pondasinya dulu, nanti kemudian dindingnya, dan seterusnya sampai kemudian terbangun kota Roma. Begitu pula ketika kita membangun impian kita. Kemudian belajarlah menulis beberapa genre, teman-teman sekalian. Sampai sekarang saya masih belajar. Bunda Sinta itu sebetulnya penulis apa sih? Penulis novel kah? Penulis novel remaja, anak, dewasa, atau apa? Ya saya mendefinisikan sebagai apa yang tadi disampaikan oleh Kak Fiona, bahwa saya lebih banyak menulis cerita-cerita bertema perempuan. Tapi apakah saya nggak pengen kemudian menulis tema laki-laki seperti Takudar? Pengen gitu, dan itu harus terus belajar. Kemudian apalagi? Oh sekarang era digital loh, maka kemudian saya mempelajari untuk menulis di platform gitu kan ya. Lemon saya sudah udah sampai nulis epilognya ya, masih belum selesai. Habis itu saya membuat lanjutannya, Dunia Universe Lemon, yaitu My to the Prince. Cerita yang remaja banget gitu, tapi saya sedang belajar gimana. Loh Bun, Bunda Sinta kan sudah senior nih, udah 40 lebih usianya, kok nulis cerita remaja? Nggak apa-apa, kenapa? Enid Blyton nulis cerita anak-anak, begitu ya. J.K. Rowling menulis cerita bertema setting remaja, nggak apa-apa, begitu ya. Kita menulis sebuah cerita yang itu usianya jauh di bawah kita. Kemudian adik-adikku sekalian, tadi termasuk yang tadi ya, yang saya sedang mencoba mengikuti lombanya namanya Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta, doakan semoga menang ya, itu Nona Jepun. Itu bahkan saya mencoba mengawinkan sejarah dengan sastra. Apakah itu menang? Wallah alam, saya berdoa menang. Tapi di situ saya belajar banyak. Kenapa? Saya pernah ikut lomba dan saya kalah, saya sedih banget. Aduh ya Allah, di mana? Kemudian saya beli beberapa pemenang lomba. 2019, Aibda Nasib itu pemenangnya 2018 atau 2019. Setelah saya baca karyanya, saya tahu, oh ternyata saya kalah di sini. Kenapa? Memang saya masih jauh gitu kan ya dari itu. Nah, adik-adikku sekalian, ini dua hal begitu ya. Jadi nanti moga-moga insya Allah ya suatu saat kita ketemu dan kita akan banyak belajar. Saya tempo hari saya belum selesai ya nulis tentang, kalau di blog ya, kalau di Instagram udah bisa karena itu visual banget ya, saya pakai Canva, tentang perbedaan Squid Game. Apakah Squid Game itu memplagiat Alice in Borderland atau The Rumadol itu As the God's Will? Apakah adik-adik ada yang sudah nonton Squid Game? Gitu. Nggak harus, nggak wajib. Udah Kak Fiona udah, gitu ya. Sebagai penikmat, kayak Fiona ini nih, K-popers juga ya kayak saya ya. Enggak juga, Bun. Yang bagus-bagus aja kayaknya. Oke.
ketika kemudian saya belum sempat menuliskannya. Tapi kemudian apakah Squid Game itu memplagiat As the Gods Will dan Alice in Borderland? Kebetulan saya sudah nonton ya tiga-tiganya. Memang ada persamaan Darumadol, begitu ya. Memang ada persamaan. Tetapi hide and seek itu ada tema hide and seek, sembunyi dan mencari, peta umpet gitu loh kita. Itu ada di dunia manapun, mau di Indonesia, di India, di Thailand, di Jepang, dimanapun ada. Bedanya apa? Teknik penceritaannya. Kita akan membuat tema yang pasti akan sama dan berulang. Tema apa? Cinta segitiga, perselingkuhan, cinta tak sampai, Cinderella, itu akan berulang. Tapi kemudian yang beda apa? Tekniknya. Teknik itu yang kayak apa sih Bunda Sinta? Oh, saya susah menjelaskan. Kecuali yang bisa saya katakan adalah saya susah ngasih masukan sama adik-adik, kecuali kalau adik-adik sudah punya naskahnya. Baru saya bisa. Makanya kemudian ketika ada orang yang misalnya, Mbak, aku pengen belajar nulis, gimana caranya ya, aku nggak bisa. Udah punya naskah, belum tak bacanya sini. Kalau sudah punya naskah, saya bisa ngasih masukan. Tapi kalau enggak, aduh belum, aku baru bikin judul, aku baru bikin ini outline. Ya, saya nggak bisa. Kalau outline itu kayak daftar isi, tapi lebih berkembang lagi. Oh ini misalnya tokohnya Song Joong Ki, Ji Chang Wook, kemudian siapa Han So Hee gitu kan ya. Itu kan kemudian settingnya di mana? Oh, settingnya Indonesia sama kemudian Seoul, itu masih outline. Tapi kemudian sampai sudah bikin satu bab, saya baru bisa kasih masukan. Dan mungkin perlu ya suatu saat ya, karena saya pernah tuh dengan cuma dengan satu anggota FLP Jakarta tuh pernah. Kebetulan kan dia intens banget. Mbak, aku udah kirim novel, Mbak, tolong dong, kapan Mbak Sinta ada waktu, tolong dong Mbak, ayo dong kita diskusi. Akhirnya kemudian pas saya punya waktu, aku cuma punya waktu malam ini, bisa nggak? Kita telepon, kita jimit gitu ya, ayo kita bedah novelmu bareng-bareng. Sebetulnya saya pengen anak-anak FLB itu seperti dia, gitu ya. Jadi bukan saya kemudian pelit waktu, tapi kemudian saya juga psikolog ya, seperti Mbak Chandra, jadi kadang-kadang waktunya full banget. Itu kalau kita mau belajar memang kita harus intensif ya nyari. Nah kemudian karena saya teleponan sama si anak ini gitu ya, saya bisa langsung menjelaskan dia, aku udah baca gitu ya. Novelmu bagus, settingnya tuh bagus, tapi coba deh kamu itu masih sangat ini banget, masih sangat mainstream, bisa nggak diubah yang berbeda gitu ya mainstreamnya? Gimana caranya sih Mbak? Disitulah kita bisa diskusi. Itu teknik teman-teman sekalian. Dan ini saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan bukan hanya dari membaca, tapi dari diskusi dengan sebanyak mungkin orang. Saya ketemu dengan sastrawan, saya ketemu dengan penulis yang sudah sepuh, saya ketemu dengan siapapun yang suka menulis, saya nanya, apa sih? Gitu ya. Tempoh hari saya ikut saya ngeliat di IG, live IG, aduh yang nulis orang-orang Otimo ya. Ada satu hal yang kemudian saya catat dari perkataan dia. Dia penulis novel kan, dia yang menang berbagai lomba ya. Coba dia di searching deh, Felix siapa gitu ya. Dia bilang begini, saya kalau nyimpen naskah itu banyak yang hilang. Kata dia. Apalagi saya kemudian kalau nulis kadang-kadang nggak cuma di laptop, tapi satu. Nah, dia mungkin juga mengandalkan ingatan ya, atau kemudian juga memori simpanan. Dia bilang, satu yang saya jaga, saya tidak pernah menghilangkan dari pikiran saya atau dari catatan saya bab 1 dari novel-novel saya. Oh, saya catat banget. Oh, begitu ya. Jadi kemudian, karena bab yang lain bisa dikembangkan, tapi kadang-kadang bab 1 itu benar-benar otaknya, gitu ya. Kemudian motherboard-nya dari sebuah cerita. Oh, dia caranya gitu. Baiklah. Jadi bab 1 itu adalah mother-nya dari sebuah cerita. Nah, itu teknik banget. Dan kemudian metafora. Teman-teman sekalian, metafora. Jadi metafora itu apa? Metafora itu adalah keindahan berbahasa. Saya jatuh cinta, gitu ya. Kemudian bisa diartikan macam-macam banget, atau bisa diubah kalimatnya menjadi macam-macam banget. Ini didapat dari mana? Dari latihan membaca. Salah satunya, saya sudah posting di Facebook tentang Kurulus Osman. Di mana kemudian setiap kali saya menonton Kurulus Osman itu saya bawa catatan. Kenapa? Betapa indahnya kalimat-kalimatnya. Karena Turki juga terkenal ya dengan karyanya. Nah, jadi teknik dan metafora ini diulang-ulang. Kok masuk kelas FLP gitu-gitu lagi sih? Yang dibahas cerpen lagi, yang dibahas bedah buku lagi. Aduh, bosan banget. Tunggu dulu gitu ya. Memang di FLP kayaknya diulang-ulang. Tapi adik-adik tahu nggak?
Dan ternyata, Masya Allah, ini Recording saya dapat stopped. ilmu lagi, gitu. Saya dapat ilmu lagi ketika saya ketemu dengan anak Recording yang baru in progress. saya baru pulang dari Jepang. Dia dapat beasiswa JIK dari Jepang. Kemudian saya nanya, aku suka ini loh, deh, aku suka Michiko X, gitu ya, Dr. Surgeon. Oh iya, saya juga. Kemudian ada satu quote di Dr. X itu yang saya ingat banget. Dan kemudian saya tanyakan sama anak itu, Dek, kenapa sih kamu milih kuliah tuh di Jepang? Kenapa sih kamu nggak milih di tempat yang lain? Kemudian dia bilang gini, Bun, orang Jepang itu ingin menguasai teknik basic sebagus-bagusnya. Ingin menguasai teknik basic sebagus-bagusnya. Saya keingat dengan film Michiko X. Film itu bukan film tentang literasi, tapi itu nancep, itu literasi digital. Apa yang dikatakan? Ketika Michiko Daimon itu dia masih menjadi magang sebagai dokter bedah, dia sering berbuat kesalahan. Apa kemudian dia disampaikan oleh Akira, tentornya bilang begini, lakukan teknik dasar berulang-ulang sampai seperti air mengalir. Lakukan teknik dasar berulang-ulang sampai seperti air mengalir. Lakukan teknik dasar seperti air berulang-ulang sampai air mengalir. Apa yang diajarkan Akira? Yang basic aja. Kamu kalau kemudian lagi membedah orang, misalnya orang kecelakaan, orang itu berdarah-darah, satu, coba kamu latih untuk tidak memejamkan mata. Jadi Michiko itu setiap kali berlatih untuk kemudian melek ketika ada luka, itu teknik bahasa. Di situ saya ingat, oh iya, berarti saya itu terlalu ini ya, sebagai seorang penulis, saya terlalu memikirkan bahwa, wah aku ini harus jadi penulis yang hebat, aku harus menguasai banyak aspek, sementara teknik dasar itu nggak saya kuasai, sampai menjadi berulang-ulang. Apa teknik dasar saya menulis? Apa ya? Coba dicari lagi. Mungkin saya kurang bagus bikin dialog, mungkin saya kurang bagus bikin deskripsi, itu teknik dasar banget. Bahkan mungkin saya, teknik dasarnya ada yang belum saya kuasai dalam hal membaca. Ketika saya membaca, mungkin saya lebih banyak bercerita, oh temanya apa ya? Saya tidak mengamati bahwa gimana sih cara orang ini menuliskan kalimat-kalimatnya, gitu ya. Itu adalah teknik. Nah, disitulah adik-adikku sekalian, nanti kalau di FLP, tolong jangan bosan. Kenapa? Kalau kita mau menjadi orang-orang seperti Haruki Murakami, seperti J.K. Rowling, gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang bagiannya saya suka banget untuk saya share kepada adik-adik yang menulis. Adik-adik lihat di sebelah kanan sendiri. Ini foto saya ketika di Korea, begitu ya, residensi penulis. Sekarang adik-adik, terakhir 17 Oktober, penutupan 2021, ada pembukaan residensi di Malaysia. Saya sudah ngecek, gitu ya. Silakan adik-adik daftar. Stipendnya allowance-nya memang nggak besar, Rp1.000, setara dengan 3,5 juta. Kalau adik-adik mau ambil full 3 bulan, berarti adik-adik teman-teman dapat Rp3.000. Terus berangkatnya saya ngecek juga harga tiket. Waduh, tiket yang terbuka untuk saat ini ya, saya ngecek tiket itu masih di kisaran 1,5 juta. Itu pun masih lain tanpa bagasi. Bun, aku nggak punya duit buat beli tiketnya. Kalau kita sudah megang, kita sudah apply, kemudian kita dapat, mereka akan mengeluarkan sertifikat, kemudian ini bisa dipakai untuk meminta beasiswa ke misalnya ke Pemkot, ke Pemkap, itu bisa gitu ya. Atau bahkan kemudian ke personal ya, misalnya ke toko-toko personal itu juga bisa gitu kan ya. Jadi dicoba aja dulu gitu kan ya. Nanti perkara udah ya kita udah dapet tiketnya, nanti kita coba lagi yang lain gitu. Bahkan kalau kemudian kita mau searching sejak awal itu banyak tiket-tiket murah. Ini saya pun mau daftar teman-teman sekalian. Saya bisa bayangkan asik banget. Dia ada berapa lokal ya untuk kemudian dia sekitar ada 20 atau 30 studio. Adik-adik coba deh ikut. Ngajak teman FLP, coba nih Mas Syaifuddin ya. Kita daftar bareng-bareng, kalau bisa dapat stipend bareng-bareng kan asik gitu kan ya. Apa kelebihan kita ikut residensi? Yang pertama ketemu penulis internasional. Di sanalah kemudian kita bisa ini. Saya ketemu dengan Robin Kirk di Seoul, cuma saya belum dapat izin dari suami. Ketika dia sudah melihat, dia seorang profesor penulis, dia bilang gini, Sinta, kamu nggak pengen cari beasiswa ke Amerika gitu ya? Saya bantu kamu untuk nyari beasiswa gitu. Itu adalah network, dan itu biasanya kita dapat di residensi artis begitu ya. Nah, jadi adik-adikku sekalian, ini adalah bagian prestasi ya. Yang sudah banyak membaca, insya Allah akan semakin bersemangat dalam berkarya. Jazakumullah khairan katsir. Ini tadi sudah diceritakan oleh Kak
Fiona beberapa media sosial saya, kayaknya sudah sebagian besar ya kita saling follow ya adik-adik ya. Moga-moga bermanfaat bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Fiona yang cantik, waktu dan tempatnya. Saya tutup dulu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, super sekali materinya. Ya ampun, gila, keren banget. Oke, kita sekarang ada waktu berapa nih, Mas Fatan atau Mbak Latifah? Kalau dari rundown sih ada 20 menit ya, kalau nggak salah, untuk sesi pertanyaan. Saya izin minum bentar ya. Ya Bun, monggo. Oke, kita langsung aja buka sesi pertanyaan. Oke, Mbak Rata, ada angkat tangan. Silakan, Frau. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kita. Iya Bunda. Iya, ini ada beberapa yang saya catat tadi Bunda. Kebetulan selain memperingati Bulan Bahasa dan Sastra kan kita juga bertepatan dengan Hari Kesehatan Mental Dunia ya hari ini Bunda ya, 10 Oktober. Nah, menariknya ini akhir-akhir ini saya sering dengar kata-kata di lingkungan sekitar saya yaitu kata-kata healing atau self healing Bun. Yang pernah saya baca terapi jiwa atau penyembuhan diri atau self healing itu salah satunya dengan menulis. Nah, saya pribadi pernah melakukannya Bun, yaitu menuliskan segala keresahan, kecemasan lewat tulisan. Namun setelah tulisan itu selesai atau bahkan hanya sampai di tengah jalan, itu muncul ketakutan baru Bun. Awalnya lega, tapi ketika suatu saat kita baca tulisan itu lagi, mungkin jadi keingat pada hal-hal yang seharusnya dilupakan seperti itu Bun, yang harusnya tidak diingat-ingat lagi. Jadi akhirnya kadang itu ada ketakutan untuk melanjutkan tulisan itu, padahal tujuan awalnya adalah untuk mengurangi atau menghilangkan kecemasan dengan cara menulis, tapi pada akhirnya justru muncul ketakutan atau kecemasan baru Bun. Nah ini ada nggak Bun tips atau trik untuk mengatasi hal tersebut? Jadi supaya benar-benar healing, supaya benar-benar bisa menyembuhkan diri dari psikologi yang membuat kita takut dengan menulis tersebut Bun. Terima kasih Bunda Sinta. Baik, terima kasih Kak Ratna, begitu ya. Jadi nanti Kak Chandra, psikolog bisa menambahin ya. Kalau saya memang saat tesis dulu tentang writing therapy ya, mengambil dari James Pendeker, seorang pakar ya, dia dalam writing therapy memang mengatakan bahwa menulis itu bisa untuk menyembuhkan trauma, bahkan trauma ya. Trauma itu kan berarti sudah berat. Bukan hanya sekedar mereduksi stres, bukan hanya sekedar mereduksi depresi, tapi sampai menyembuhkan trauma. Nah, cuma memang kembali gitu ya, Ratna dan semuanya, bahwa yang namanya sakit masing-masing orang tuh beda-beda. Kemudian obat itu juga nggak semua tuh bisa di-generalisir. Apakah kemudian kita sama-sama semua bisa pakai ketika lagi COVID kemarin pakai usul hindi semua bisa? Belum tentu. Apakah semuanya bisa pakai habatus sauda? Kata pakar herbal juga belum tentu. Ada orang-orang yang punya respon sendiri-sendiri. Nah, demikian pula kita, gitu ya. Ada orang yang bisa, ada yang tidak. Nah, salah satunya adalah salah satu klien saya yang dulu pernah pakai writing therapy. Sebelum dia ketemu sama dia sudah mencoba untuk menyembuhkan diri pakai writing therapy. Tapi kemudian kata dia saya nggak mau lagi Bun, gitu ya. Saya ini kenapa dia memang bisa healing, tapi kemudian ada satu kejadian yaitu buku hariannya ditemukan oleh orang yang dia punya konflik. Jadi semenjak itu justru itu dia menjadi ketakutan. Nah kalau itu sebenarnya kan teknik banget ya. Artinya begini Ratna, itu dia ternyata ketakutannya adalah dia kalau cerita dia sampai ketahuan orang lain gitu. Nah kalau kemudian kita koreksi juga gimana caranya kita ketika kita misalnya kita bisa menumpahkan unek-unek dia. Misalnya kita sedang marah sama dosen kita, kemudian kita saking kita udah gak kuat, kita pengen mencaci maki orang gitu ya. Sesudah kita mungkin mencoba bersabar. Tapi bagaimana caci makian itu bisa terkunci dengan baik?
ya bukan caci maki ya, mungkin lebih ke arah refleksi ya begitu ya. Pak sampean itu apa nggak tahu sih, berat banget kita ini ngerjain tugas hari dan segala macam. Tapi kan itu nggak mungkin kita sampaikan. Itu kita bisa ngomong nggak, tapi tidak perlu ada orang yang tahu. Mungkin bisa digembok kemudian buku hariannya gitu ya, atau kemudian kita tulis di blog tapi kunci, bisa nggak seperti itu. Nah, memang kalau sedang dalam proses terapi itu kadang-kadang seperti pengobatan lazimnya, itu kadang-kadang dia kemudian sembuh untuk kemudian naik lagi gitu ya. Kemudian nanti dia akan sembuh lagi gitu. Misalnya salah satunya adalah, aku baca ini kok sudah masih sakit ya. Misalnya kita punya konflik, saya punya konflik dengan Ratna misalnya gitu ya. Pas nulis itu udah enak, tapi suatu saat kok kemudian saya baca lagi masih sakit. Oh berarti memang lukanya belum sembuh. Mungkin terapinya tidak cukup hanya dengan writing terapi, itu baru pelepasan kecemasan aja. Tapi masih harus diteruskan loh. Misalnya kemudian kayaknya saya harus ngomong deh sama Ratna. Mungkin ada komunikasi yang salah antara saya dengan Ratna, misalnya begitu. Jadi itu masih tahap awal, Ratna, masih harus ada yang perlu diteruskan. Kalau ketika kita membaca cerita itu masih ada beberapa, misalnya trauma tentang sexual abuse ya, berarti mungkin kalau dia baca itu masih histeris, masih trauma, mungkin perlu dibantu lagi dengan yang lainnya. Apakah hipno, apakah psikiater, itu berarti masih tahapan lebih lanjut begitu. Jadi kalau tulisan itu seharusnya bisa mereduksi stres gitu ya. Kemudian juga bisa mengobati beberapa kecemasan, tapi kalau ternyata dibaca berulang-ulang masih ada yang salah, artinya memang harus ada terapi lebih lanjut. Begitu ya Kak Ratna yang solihah, terima kasih. Dan yang pasti kalau kita healing itu nggak diposting loh ya, kecuali dikunci ya, karena kalau diposting akan semakin menambah sakit nanti. Beneran loh, kita curhat apa, kemudian aku ini habis berantem sama temenku gitu kan ya. Wah itu kita posting bisa jadi nanti Ririn ngasih jempol, Fatan ngasih jempol, tapi kemudian Saifuddin wah tambah dia karena dia pro sama Ratna dan gak pro saya, bisa jadi. Nah itu makanya kemudian healing tidak boleh diposting. Begitu ya. Terima kasih Ratna. Terima kasih, Bro. Oke, Kak Fatan silakan. Pertanyaan kedua. Terima kasih Kak Fiona. Bunda izin bertanya. Baik. Saya beberapa waktu lalu pernah menganggarkan dalam anggaran belanja saya tiap bulan itu untuk membeli buku. Jadi karena memang agak gila baca. Kalau pas pengen baca itu bisa sehari bisa habis satu buku. Tapi kemudian ketika moodnya itu hilang, tidak ada semangat sama sekali untuk membaca buku. Padahal kalau saya anggarkan uang untuk beli buku itu, kemudian saya taruh di lemari, nantilah saya baca gitu. Tapi kemudian moodnya hilang. Akhirnya bukunya masih bersampul plastik berbulan-bulan. Nah, mungkin Bunda punya tips atau trik untuk membangkitkan keistiqomahan membaca buku itu, seperti ketika sehari bisa habis satu buku, gitu Bun. Matur nuwun. Terima kasih. Gitu langsung dijawab ya Kak Fiona. Iya Bun, langsung aja. Iya. Jadi tips membaca buku itu yang pertama adalah letakkan buku itu di tempat-tempat yang memang kita sukai gitu ya. Dan mungkin kalau kita belum bisa memang punya ruang baca khusus gitu ya. Kalau misalnya tadi ya orang-orang yang memang sudah mapan finansialnya itu kan dia punya ruang baca khusus, kemudian dia pokoknya enak banget ya. Kalau sementara saya itu masih menjadikan kamar itu sebagai tempat kerja bermacam-macam gitu ya. Jadi salah satunya adalah buku itu diletakkan, kalau Fata nanya pendapat saya adalah salah satu area nyaman saya untuk mengerjakan, menulis dan membaca itu adalah di kamar, di samping tempat tidur. Maka di samping tempat tidur itu adalah saya sering banget berserakan kertas-kertas coretan gitu yang akan nulis sama buku-buku bacaan yang ingin. Apakah itu pasti dibaca? Belum tentu Fatan. Tapi kalau sudah itu ada di dekat kita, mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau itu mesti paling nggak dibuka dulu, dilihat dulu belakangnya, dilihat kata pengantarnya, dilihat daftar isinya, lama-lama nanti kemudian baca bab 1, bab 1 kurang menarik, lihat bab 2, bab 3, wah ini jadi keterusan membaca.
Jadi letakkan dia di tempat yang ini, di tempat yang apa? Di tempat yang kita sukai, begitu ya. Jangan buku itu hanya diletakkan di ruang tamu, karena pasti tidak akan. Apalagi diletakkan di dalam lemari, udah pasti nggak akan. Nggak di dalam lemari baju ya tadi, atau di dalam lemari buku. Lemari buku, Bun. Lemari buku. Maka kemudian ini saya tidak mencontohkan seperti ini, tapi hanya sekedar bercerita ya tentang Jamaluddin Al-Afghani. Mungkin adik-adik tahu ya, Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang ulama, kemudian juga pembaharu Islam, dia juga penulis gitu ya. Diceritakan bahwa ruangan dia itu penuh dengan tumpukan buku. Memang zaman itu belum ada komputer ya, tapi semuanya itu penuh, gara-gara dia memang dengan semua buku dan kertas-kertas ada di samping dia, dia tuh kemudian, oh, aku pengen baca buku ini, oh, aku pengen baca buku ini, oh, aku pengen baca buku ini. Bahkan kemudian ada tips dari beberapa penulis dan pembaca yang ini, buku itu nggak ditutup, Fatan. Makanya kemudian kita butuh tempat ya. Ketika kita lagi membaca buku itu, bukunya nggak kita tutup, tapi misalnya sudah sampai halaman 50 tetap dalam kondisi terbuka. Supaya apa? Supaya kita kepingin melanjutkan lagi. Begitu. Tapi apalagi kalau buku itu nanti sudah ditaruh kembali ke dalam rak, itu bagi saya kok sudah, saya pribadi ya jadi males ya bacanya. Maka kemudian saya di kasur saya ada beberapa buku biasanya. Nah, sambil terkantuk-kantuk gitu ya. Kadang-kadang sebelum tidur lihat Quran, kadang-kadang kemudian sebelum tidur kalau bosan belum ngantuk ya main game, kemudian kalau sebelum itu ya baca buku. Begitu ya Fatan, terima kasih. Boleh tanya lagi? Boleh, saya izin minum bentar ya. Silakan Dek. Oke, Bunda, ini kan setiap keterampilan itu kan kadang kita tidak ahli dalam satu bidang. Misalkan pemain sepak bola itu tidak belajar teknik dasarnya terlebih dahulu, tapi kemudian dia karena suka, kemudian otodidak bisa. Tadi Bunda Sinta menyampaikan bahwa harus mengingat teknik dasarnya seperti itu. Nah, ketika kita menulis, kadang kan kita ada ketertarikan untuk menulis, tapi kemudian untuk teknik dasarnya kita belum memahami, masih belajar. Nah, untuk mengingat teknik dasar, sedangkan kita belum tahu, hanya punya semangat dan kemauan untuk menulis, itu gimana, Bu? Iya, baik. Nah, Fatan, inilah yang kemudian semoga kita bergabung di FLP ini akan sama-sama belajar ya tentang teknik-teknik dasar menulis. Misalnya kalau di FLP itu mungkin akan diminta untuk sering banget ya kita baca buku kemudian bikin resensi gitu kan ya. Itu teknik dasar banget bagi kita untuk kemudian bagaimana menemukan tema buku ini apa gitu kan ya. Kemudian tokohnya bagaimana, karakternya bagaimana. Itu padahal kalau sudah masuk karakter tuh sudah masuk agak lebih advance ya. Teknik dasar itu adalah misalnya bagaimana membuat kalimat begitu ya. Membuat kalimat itu kan teknik dasar banget. Saya pergi ke Surabaya. Begitu ya. Ditulis itu harus sampai lancar banget sampai kita tahu itu harusnya dipisah di mana kemana. Itu kan teknik-teknik dasar banget ya, begitu ya. Nah, itu kita sampai nanti ketika membuat resume yang cuma 200 kata, Fatan, gitu ya. Itu teknik dasar kita menulis yang 200 kata itu harus sudah benar semua loh. Atau misalnya kalau buat resume nggak usah 200 kata lah, minimal maksimal 100 kata. 100 kata berarti setengah halaman A4 kurang lebih. Itu teknik dasar harus diulang-ulangi sampai apa? Sampai tidak ada kesalahan satupun dalam penulisannya. Oke lah katanya masih kaku banget, masih nggak ada variasinya, nggak apa-apa. Tapi sudah nggak ada kesalahan apa, di titik koma nggak ada kesalahan, di tanda kutip kapital nggak ada kesalahan. Terus diulang-ulang sampai itu mahir. Di mana nanti begitu itu sudah menjadi satu hal yang kemudian otomatis gitu ya. Kita nulis, maka kemudian kita menulis seterusnya itu akan lebih mudah. Kalau nanti kita sudah masuk ke ini Fatan udah masuk kita ketika ke berbagai lomba, kalau ada kesalahan-kesalahan teknis seperti itu pasti sudah langsung akan didiskualifikasi. Nggak usah itu aja, dimasukkan ke penerbit. Kalau penerbit itu ngelihat, walaupun mereka punya editor ya, tapi editornya kan juga ngurusin banyak hal. Kalau kemudian ini masih banyak banget yang harus diperbaiki, wah males banget gitu.
Nah itu teknik dasar misalnya ya, kita nulis setengah halaman tapi bagus bener semua. Nanti lanjut lagi, teknik dasar apa? Bikin dialog. Buatlah dialog antara Sinta dan Fatan. 1 halaman 200 kata. Itu coba kita bikin dialognya. Nanti dialognya itu, udah kok aku bikin dialog, tadi semuanya udah benar, QEB-nya udah benar, kapital dan segala macam. Ayo coba dibaca lagi. Pasti ada yang kurang. Bahkan kata Kang Irfan itu, Masya Allah Fatan ya, itu mengatakan ada di dunia sastra, bahkan sampai ada premis begini, hanya orang-orang yang sudah menulis 11 tahun, saya nggak tahu ya angka sakti ya, kalau di kitab itu kan angka saktinya 7 tahun, nggak tahu kenapa kok 11 tahun saat itu ya, hanya orang-orang yang sudah menulis 11 tahun itu tahu apa kalimat yang tidak perlu ditulis, apa yang harus ditulis. Seperti itu ya Allah, 11 tahun itu maksudnya apa? 11 tahun nulis apa? 11 tahun berkiprah gitu ya. Artinya kalau 11 tahun berkiprah saya sudah masuk, tapi kan nggak selama itu juga saya nulis 11 tahun itu kan ya. Nah tapi kemudian Fatan dengan terus belajar, oh iya ya misalnya Fatan tadi ya, teknik dasarnya bikin dialog antara Sinta dan Fatan 1 halaman. Iya ya, setelah kemudian ditulis, dibaca lagi, kayaknya ada kata-kata yang sia-sia misalnya, Assalamualaikum Mbak Sinta, Waalaikumsalam Fatan. Kayaknya setelah dibaca-baca nggak enak ya. Apakah ini bisa diganti? Bisa diganti dengan kalimat, tidak dialog, misalnya bisa diganti dengan Fatan mengucapkan salam kepada Sinta dan Sinta menjawabnya dengan segera. Itu teknik dasar banget. Nah nanti kalau sudah teknik dasar ini berulang-ulang dilatih, lancar, itu sudah bisa terus melaju Fatan. Begitu. Jadi itu yang dimaksud teknik dasar ya. Dan teknik dasar siapa orang bisa beda-beda. Ada orang yang kemudian teknik dasarnya dia dialognya udah bagus tapi deskripsinya dia nggak bagus ya. Di situ dia teknik dasarnya harus ini. Gitu. Terima kasih Fatan. Kembali ke Kak Fiona. Sorry, aku masih mute. Oke, terima kasih Bunda jawabannya. Ini tadi dapat informasi dari tim acara bahwa sesi tanya jawab cuma sampai jam 10.50, ya kan? Oke. Nah, tapi di sini ada banyak sekali pertanyaan Bunda ternyata masihan di kolom chat, tapi waktu kita terbatas. Jadi Fiona mohon izin nanti mungkin bisa kita kirimkan melalui email atau DM Instagram Bunda ya. Nanti boleh insya Allah. Kita sampaikan ke teman-teman yang bersangkutan. Oke, ini akan Vio catat, Vio akan proses pertanyaannya untuk Vio nanti mungkin teruskan ke Bunda Sinta melalui email atau DM Instagram. Fiona sebagai moderator mau menyimpulkan ya, memberikan kesimpulan dari diskusi kita pada pagi hari ini yang sangat bermanfaat, alhamdulillah. Yang pertama bahwa jadi aku suka banget sama quote-nya Bunda Sinta yang mengatakan bahwa berupayalah dengan sempurna, keajaiban Allah menjadikannya paripurna. Jadi ini salah satu dosen saya dulu juga pernah bilang bahwa ya udah berusaha sebaik-baiknya aja, nanti Allah yang God will do the rest ya Bunda, atau Allah yang akan melakukan selebihnya gitu. Dan ada Imam Ghazali yang mengatakan jika bukan anak raja atau anak ulama maka jadilah penulis ya. Oke. Kemudian kita mengalami transformasi literasi ya. Jadi dulunya mungkin literasi kita taunya cuma buku gitu ya yang dicetak yang ada wujudnya, dan sampai sekarang saya kuno banget, saya tuh suka buku yang ada wujudnya gitu, nggak suka yang digital. Tapi ternyata transformasi digital membuat kita ternyata literasi itu nggak melulu bentuk buku ya, bisa foto, bisa memes atau yang nggak ada, bahkan yang tidak mengandung sastra sama sekali. Bahkan sekarang kita kalau mau baca buku tuh nggak mesti bawa buku fisiknya, tapi kita cukup beli Kindle ya, yang harganya sekitar 2 sampai 2,5 juta, nanti bisa beli buku lewat situ dari Amazon dan lain-lain, malah kadang-kadang lebih murah. Itu bisa jadi salah satu alternatif teman-teman yang nggak suka baca buku yang fisik ya gitu. Terus satu lagi poin yang penting banget yang mau Vio sampaikan dari Bunda Sinta tadi adalah siapapun yang memegang literasi dengan kuat akan menjadi negara yang berkeadaban maju. Jadi ini bisa jadi catatan buat kita masing-masing ya. Jadi sejauh mana sih anak muda, ini kan muda semua nih ya yang ngumpul, atau kita semua lah gitu yang ada di sini yang sedang berkumpul dan membicarakan literasi ini, sejauh mana sih kita mencintai literasi, sejauh mana kita sudah banyak baca buku dan lain-lain gitu ya. Terus dan bahwasanya kita memenangkan kemerdekaan ini bukan hanya dengan bambu runcing,
karena kita memiliki banyak negarawan remaja hebat gitu ya. Seperti itu. Terus ada pertanyaan yang memohon sekali, sudah berapa banyak buku yang dibaca teman-teman? Berapa banyak buku yang masih diplastikin, karena banyak banget yang masih diplastikin belum dibaca gitu ya. Jadi karena dari banyak baca buku itu insya Allah akan melahirkan ingin berkarya seperti itu ya Bunda. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau banyak salah kata Bunda Sinta dan teman-teman. Saya kembalikan ke Kak Fatan, silakan. Oke, terima kasih Kak Fiona. Matur nuwun sangat Bunda Sinta Yudisia. Sami-sami Mas Fatan. Kami sangat tercerahkan dan menjadi angin segar ini di tengah pandemi, dan insya Allah akan motivasinya bertambah setelah webinar ini. Teman-teman, mari untuk penutup kita pada kegiatan webinar ini, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih sekali kepada Bunda Sinta dan mohon maaf juga kami barangkali dari FLB Surabaya masih ada kurang-kurangnya, dan mohon selalu masukannya kepada Bunda Sinta, kepada kami yang masih minim ilmu ini, fakir ilmu. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.